Ada orang-orang yang bagus penanganannya gitu ya, tapi kalau Allah uji dia gitu ya, ternyata itu sebagai bentuk sertifikasi ya, kelulusan keimanannya tadi. Nah, dan tentunya orang yang penghafal Quran itu sedikit tertawa, banyak menangis. Ini mohon maaf nih ya, koma bersih hatinya dan jauhi penyakit hati. Jadi kalau kita ngecek di surat Al-Kahfi juga, innalladzi yakhiruna al-adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a ya. Orang-orang yang dia itu penghafal Quran, Al-Quran itu, mereka itu sering menangis bukan gara-gara cengeng, bukan gara-gara dia itu orangnya gak kuat mentalnya, hanya gara-gara lembut hatinya tadi, sehingga mereka ngeh sama kondisi-kondisi yang ada di Al-Quran, baik berupa azab, baik berupa kondisi-kondisi apa namanya janji gitu ya di neraka atau apa yang mereka hadapi, kemudian mereka memahami beratnya ujian seorang muslim, jadi mereka tuh hati mereka tuh peka dan lembut. Umar bin Khattab pun ketika telah menjadi seorang mujahid ya, sahabat yang masuk Islam, beliau juga sering menangis, bukan gara-gara orangnya cengeng gitu ya atau lemah mental, tapi emang gara-gara hati yang lembut dan peka terhadap kondisi sekitarnya. Dan tentunya perlunya tadi melaksanakan amalan sunnah sebelum belajar. Tadi alhamdulillah saya temukan beberapa guru yang membuat bersiap, mandi, sholat gitu ya. Nah ini beberapa amalan sunnah. Di antaranya sholat 2 rakaat, ya, berwudu, kemudian juga istighfar dan bersiwak. Yang 5. Ya. Nah, biasanya juga ini ketika menghafal Quran itu abang saya sendiri yang menceritakan dianjurkan, disunahkan kita ketika mau menghafal Quran itu sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat apa? Sholat hajat. Sholat hajat dengan tadi di sana itu sholatnya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan Quran kita, diberikan kefasihan lisan kita. Dan ini ya kebanyakan manusia itu sholat hajat itu doanya supaya apa? Anaknya lulus kuliah, supaya banyak rezeki, supaya banyak jodoh gitu ya. Banyak orang sholat hajat itu tujuannya dunia, tapi sedikit sekali orang sholat hajat itu tujuannya akhirat. Maka kita di sini tentunya berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan. Semoga mendapatkan kemudahan menghafal Quran, merojaah Quran itu tadi dengan sholat hajat tadi. Gitu. Ya, seperti biasa sholat 2 rakaat, kemudian memperbanyak tasbih, zikir, serta menyampaikan doa kita pada saat sujud, serta berdoa setelah sholat. Serta bersiwak ya. Kenapa? Karena ketika mulut kita itu kondisinya itu nggak bersih, jadi pasti nggak nyaman kita berlama-lama bersama Al-Quran dan tentunya menimbulkan bau bagi sekitar kita. Dan di sini terkait ikhlas ya, ini Ustaz Imam Ibu Abi Qasim Al-Qushairi mengatakan ikhlas itu adalah. Jadi bagaimana sih Ustazah, apa sih ikhlas Ustazah gitu ya. Akhirnya para ulama pun mendefinisikan ya, apa itu ikhlas. Ikhlas itu adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita. Tujuan ketaatannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena makhluk atau pujian manusia atau hal lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas itu hanya jawabannya itu satu, karena Allah, hanya untuk Allah dan demi Allah gitu ya. Jadi kalau orang kita meringkasnya, ikhlas itu adalah semua sesuatu yang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita menghilangkan pujian manusia, dicela manusia, kemudian juga di sisi yang lainnya, saya paham gitu ya, dan mungkin juga merasakan. Di sini para murid Quran ya, para ustazah di sini kan ketika menjadi murid itu kadang menghadapi gurunya, kadang ini hafalnya kok nggak lancar, terus kita kayak sedih kok Qurannya nggak lancar-lancar, masih belum pasti baca Qurannya, kemudian banyak salahnya gitu ya. Itu kalau kita nggak kuat-kuat itu kalau kurang ikhlas pasti kita berhenti, udahlah capek nih gitu ya. Tapi kalau kita itu ikhlas, maka kita siap menerima segala teguran, segala ajaran, segala misalnya kita dites, ditegur, dimarahi itu adalah hal bagi kita biasa. Karena bagi kita itu tujuan kita itu bukan gara-gara bagaimana manusia memuji kita, tapi bagaimana Allah meridhai kita. Terus yang kedua, Zunnun ya, seorang ulama berkata juga, 3 tanda ikhlas adalah ya, tetap beramal ketika dipuji dan ataupun dicela, melupakan amalan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika sudah beramal nggak ingat-ingat gitu ya. Kadang kalau kita ingat-ingat, tadi aku habis merojaah 5 juz, tadi aku habis menghafal Quran, akan muncul yang namanya ujub atau sum'ah. Jadi kita ngerasa bangga sama diri sendiri, ngerasa GR. Nah, jadi sebisa mungkin kalau habis beramal itu dilupakan. Tapi kalau punya keburukan, diingat supaya kita bisa segera bertaubat dan meyakini amalan tadi akan ditunaikan di surga. Di sini sebagai reminder buat kita semua, kita jangan nanya-nanya,
saya pernah beberapa kali menemukan pertanyaan di DM atau di chat ya, atau lagi ngisi kajian. Ustazah, kenapa ya Ustazah, aku udah ngapal Quran, tapi hidupku masih begitu-begitu aja. Kok aku nggak mendapatkan banyak harta, kemudahan, aku masih bayar kuliahnya gitu ya. Dia ngerasa, apa namanya, dia mungkin merasakan, kok aku nggak mendapatkan yang namanya keberkahan Al-Quran ya, gitu. Kok aku nggak mendapatkan yang namanya kayak penghafal Quran itu banyak rezekinya ya, gitu. Dia mungkin merasa seperti itu. Nah, itu bisa jadi emang ada terjadi kepada beberapa orang ya. Tapi kita kembali ingat bahwasanya kita menunggu pahala itu bukan di dunia, namun di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita alami tidak menghalangi kita untuk terus berquran dimanapun dan kapanpun, walaupun kita masih dalam kondisi kesulitan ekonomi, kesulitan finansial atau kesulitan hal-hal yang lainnya. Karena kan mungkin kadang-kadang beberapa kekeliruan yang terjadi adalah banyak orang mengatakan, kamu ngapal Quran aja, nanti ini loh, gampang loh kuliahnya, banyak loh rezekinya, enak loh dapat jodohnya gitu ya. Itu kadang hal-hal yang orang sebutkan menjadi alasan menghafal Quran gara-gara dunia. Tapi menghafal Quran sejati adalah mereka yang meyakini dan memahami serta tikoh dan istiqomah, dan dia tuh yakin bahwasanya dia bukan mengharapkan pahala atau semua hal itu di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ya, adab ketika dia majelis Quran dan berhadapan dengan Al-Quran. Nah, sebagai murid Quran, tentunya kita kadang-kadang memiliki banyak kenakalan ya, atau kesalahan sebagai murid. Setidaknya ketika sedang bergabung bersama Al-Quran, milikilah kepada para guru Quran, kepada para ustazah di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah menjaga adab dengan syekh atau guru Quran dan menghormati majelisnya. Jadi kalau lagi ada majelis Quran ya kita berusaha hadir dengan seluruh hati kita dan jiwa kita. Yang kedua, sabar dengan keburukan yang dimiliki oleh syekh. Bagaimanapun syekh ini adalah guru Quran ya. Jadi kadang syekh atau muallimul Quran atau guru Quran. Nah, kadang-kadang kita paham syekhnya ini banyak kekurangan, ngomongnya cepat gitu ya, kayak saya ngomong cepat gitu ya. Terus juga kadang ngomong itu kadang nggak jelas, kita kadang terus syekhnya mungkin ada kekurangan dalam segi fisik, terus juga syekhnya itu orangnya agak pemarah gitu ya, terus syekhnya ini terlalu tegas, atau guru kita seperti ini gitu. Nah itu kan aib guru kita kan, ya kita perlu bersabar dan tidak mengungkapkan keburukan guru kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan ridho guru kita. Walaupun sang syekh atau guru kita itu tidak mengetahui kita membicarakan mereka, namun ketika kita telah melakukan hal ini tadi gitu ya, kita melampaui batas serta kurang bersabar akan keburukan guru kita jadi kehilangan kunci mendapatkan ilmu mereka. Setiap orang itu, berapapun usianya, misalnya begini ya, mungkin di sini saya nggak perlu saya cek lagi ya, ada beberapa guru Quran di sini yang gurunya lebih muda dibandingkan ibunya gitu ya. Alias di sini mungkin di sini banyak ibu-ibu yang jadi murid anak-anak yang masih muda, usia 20 tahunan. Nah, kadang-kadang mungkin ngerasa gini, ini iya sih emang guru Quran, tapi kok anaknya ini nggak sopan loh ya. Saya kan lebih tua, harusnya dia hormat sama saya waktu saya murid gitu ya. Nah, tentunya hal ini itu kadang-kadang kurang ini ya, mengganjal di hati ibu-ibu yang udah usia lebih tua dibandingkan gurunya gitu kan. Kadang-kadang ada guru yang usia masih muda, sedangkan umurnya sudah tua gitu kan. Jangan sampai juga walaupun nanti misalnya guru Qurannya itu muridnya itu kadang kurang sopan, terus kayak nggak menghormati orang tua, tapi ketika dia guru Quran, maka kita harus memaklumi kekurangannya. Kadang-kadang ente masih belum apa namanya masih kecil tapi kok ngajarin saya sok-sok banget sih gitu ya. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi kondisi usia yang kadang-kadang tuh menjadi hambatan bagi murid Quran. Jadi ketika gurunya itu usianya lebih muda, muridnya lebih tua, kadang-kadang murid ini karena dia tuh lebih tua meminta penghormatan dari guru yang usianya lebih muda, sehingga jadinya kayak canggung. Muridnya ini gurunya yang usia lebih muda tuh pengen menghormati, tapi kan dia guru. Tapi kalau ini tuh dia jadi murid, tapi kan dia lebih tua. Nah, hal ini mohon diikhlaskan. Mohon diikhlaskan, serta sampaikanlah tujuan kita tadi itu bukan seberapa tua atau muda muridnya, seberapa hebat dia, namun kita ingin mendapatkan ilmu dari mereka. Nah, beberapa kali juga saya misalnya kadang menjadi guru gitu ya, tapi ketika lagi menjadi murid, saya pasti menyapa mungkin yang lebih muda dibanding saya itu ustazah gitu, jadi hormat gitu ya. Karena bagaimanapun tentunya kita perlu menunjukkan etika kita sebagai murid Quran, walaupun kita sudah lebih tua usia kita. Yang kedua adalah
duduk di hadapan guru dengan duduk yang penuh adab ya. Jadi tidak oleh yang kanan kiri, tidak goyang-goyang, tidak banyak tertawa. Tapi biasanya ini hanya dialami oleh anak-anak yang masih kecil-kecil, kucil-kucil. Karena duduknya tuh nggak kakinya ongkang-ongkang gitu ya, ini gitu ya. Maka di sini tugas guru Quran ingetin, kamu kakinya diturunin ya gitu ya. Dulu itu ya ketika saya lagi ikut pembinaan, itu kan ada hilya wanita tuh kakinya tuh naik ke atas gitu kan. Dia kan lagi setoran, masih kecil kan dia. Nah, kata guru saya, Hilya, kakinya diturunkan ya gitu. Terus dia ngangguk gitu ya. Karena kadang-kadang kan murid emang nggak paham adabnya bagaimana. Nah, jadi emang disampaikan dengan baik. Misalnya di sini ada di sini contohnya ya Mbak Erna lagi sambil acara double gitu. Mbak, kira-kira nanti bisa nggak agendanya dilanjutkan setelah hafal Quran? Jadi kita bisa ngingetin mereka. Bisa nggak kira-kira main HP-nya setelah kelar setoran? Jadi emang dengan cara yang baik. Terus yang ketiga, tidak mengangkat suara dan tidak berbicara kecuali ketika diperlukan. Sebagaimana para sahabat yang Allah tegur ketika mereka suaranya itu mengangkat di atas suara Nabi ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi jangan sampai kita mengangkat suara di hadapan guru. Kadang-kadang kita guru ngingetin, enggak ke ustazah gitu ya. Enggak ke ustaz. Jadi kayak kita nggak terima sehingga jadinya muncul suara yang keras. Sebisa mungkin sebagai murid itu suaranya itu lembut ya di bawah suara guru. Baik ustazah, gih ustazah, punten ustazah gitu. Jadi dikecilkan suaranya. Walaupun kita punya suara yang gede atau bass. Nah, kemudian perhatian ya sama guru ya, fokus pada apa yang disampaikan oleh guru. Setoran pada guru pun dalam kondisi terbaik, nggak sambil yang oleng, sambil lalai gitu ya, atau mengantuk kayak ngantuk gitu ya, atau bersin atau menguap. Itu tuh kan kadang-kadang hal-hal yang lumrah ya. Kalau Quran tuh kan kadang lama nyimak gitu ya, jadi kadang-kadang boring gitu ya, bosan. Kita sendiri pun kadang kayak ngantuk terus kayak bersin gitu ya. Jadi itu jangan sampai ya. Walaupun sebenarnya saya juga kadang mengalami hal ini sebagai pelakunya. Maksudnya di sini adalah kadang ketika lagi belajar ngantuk gitu ya. Kadang nggak sengaja bersin menguap gitu kan. Sebenarnya hal itu tuh itu adalah manusiawi. Tapi kadang-kadang bisa mempengaruhi fokus guru juga. Maka jadinya kita perlu berusaha bagaimana guru itu bahagia melihat kita. Karena bayangkan deh, ketika ada kita aja nih ya, saya merasakan ketika lagi ngisi kajian. Saya senang banget ketika ada peserta yang on cam. Terus dia kayak duduk rapi, terus mencatat, terus kayak anggu-anggu. Itu saya senang banget gitu ya. Saya sebenarnya jujur aja sedih ketika lagi kajian gitu. Terus kemudian apalagi masa-masa pandemi ya, saya boleh ya Mbak ya di on cam semuanya gitu. Saya supaya bisa merasakan, melihat bagaimana murid-murid saya gitu. Terus menyaksikan mereka gitu kan. Tapi ternyata kadang nggak ditanggapi di beberapa kondisi seperti itu, sehingga dirinya sedih dan merasa ya Allah apa gimana ya, saya ngomong doang atau gimana nih gitu. Dan pernah sekali saya itu ketika lagi di Lipia gitu kan, saya minta maaf sama guru saya, kita lagi mau ujian, Ustazah, mohon maaf ya Ustazah ya, apa namanya, sering ngantuk di kelas, kadang nggak paham juga, jadi saya minta maaf sama guru sebelum ujian biar diridhoi sama guru. Terus kata ustazahnya gitu ya, pilih lagi kau yang izah gitu ya, sebenarnya izah gitu ya, saya terharu gitu, anti ajmali fi hadzal fasal, kamu yang paling bagus di kelas ini. Kenapa? Karena kamu antusias sama yang saya sampaikan. Yang saya jelaskan kayak anggu-anggu, terus kayak mukanya tuh kayak semeringah gitu kan. Sedangkan yang lain itu mungkin hanya fokus nyatet aja, terus tuh kayak nggak terlalu perhatian. Sebenarnya bilang seperti ini, ketahuilah saya itu bukan radio yang kalian dengar aja, bukan radio kata beliau ya. Tapi saya itu adalah guru yang butuh respon kalian, bagaimana tanggapan kalian, gitu, jawaban kalian. Saya karena butuh mengetahui bagaimana murid memahami apa yang saya sampaikan. Saya jadi nggak senang ya, ternyata guru ngelihat bukan hanya nilai kita saja, tapi ngelihat bagaimana akhlak kita, respon kita gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang gitu ya, pernah ngelihat ada seorang guru yang dia tuh bersemangat sekali karena ada peserta yang full respon, terus kayak iya ustazah, baik ustazah gitu ya. Jadi masya Allah sekali itu mempengaruhi juga. Maka sebagai murid dukung guru kita dengan menunjukkan semangat kita, antusiasme kita, senang kita. Jadi kalau perlu nih ya, setiap halaqa Quran itu sampaikan, Ustazah, surirtu bir uyatiki gitu ya. Ustazah, saya senang melihat Ustazah hari ini gitu ya. Masya Allah yang Izzah gitu ya. Jadi sampaikan kata-kata yang, Ustazah anak senang dari Ustazah belajar hari ini Ustazah. Ustazah hari ini anak dapat ilmu baru gitu. Kenapa? Karena guru senang ngerasa
apa yang beliau sampaikan itu adalah manfaat ya. Bayangkan ya, mungkin di sini yang sudah menjadi jadi guru Quran itu ya pasti paham. Untuk sebuah 2 jam saja itu butuh banyak persiapan ya. Dari kata Mbak Rinda, Mbak siapa lagi ya? Mbak Anissa. Kan jadi guru Quran tuh butuh banyak peralatan, butuh banyak materi yang disampaikan, butuh banyak persiapan, cemilan. Itu menunjukkan sebenarnya yang lebih lelah itu adalah guru Quran kita dibandingkan kita. Kita hanya menyimak, mendengarkan setoran. Tapi kalau guru Quran itu butuh menyiapkan ruhiyah dia, butuh menyiapkan materi dia sama jiwa dia gitu. Nah, jadi mereka itu pasti ingin give the best lah buat muridnya. Tapi kalau kita sendiri tidak menghargai guru Quran itu, betapa sedihnya guru Quran ya. Nah, jadi sekarang ini karena lagi jadi murid ya, jadi ini sisi kita mengambil psikologi sebagai murid nih. Masya Allah ya. Dan bahkan ini ya, bahkan kata guru saya di sini ya, Ustadz Khair Razikin, yang dari beliau saya mengambil ilmu tentang kitab Hamatul Quran ini. Saya cek itu dulu ya. Nah, beliau menyampaikan bahkan kedatangan antum saja itu sudah membahagiakan kami, kata beliau. Itu kata Syekh beliau. Antum datang aja itu udah bikin kami senang. Kata gurunya nih. Bahkan kalaupun antum ngantuk itu nggak apa-apa dibandingkan antum absen. Jadi bahkan guru Quran pun masih memaklumi murid yang mengantuk dibandingkan murid yang absen. Kenapa? Karena setidaknya guru Quran mengetahui usaha kita datang untuk beliau. Jadi ternyata guru-guru Quran itu senang ketika muridnya itu datang tepat waktu gitu ya. Karena menunjukkan bagaimana rokbahnya murid, semangat murid untuk menuntut ilmu. Nah, usahakan juga kita adalah pelipur lara hati guru kita. Kita adalah penyenang hati guru kita. Jadi ketika guru kita datang, kita bikin mereka itu bahagia. Pernah sekali ya, saya jujur saja gitu ya. Sekarang ini jadi kayak sesi-sesi sharing ya banyaknya. Ketika saya sedang pembinaan MTQ gitu kan, itu kan kadang-kadang pembinaan setiap 2 minggu, yang lokasinya itu jauh, melelahkan, terus juga lama gitu ya, programnya itu lama gitu. Nah, kebanyakan peserta itu mereka itu kadang absen gitu ya, nggak mau hadir gara-gara capek, terus kayak udah boring, udah bosan gitu ya. Saya sendiri berusaha datang terus gitu, datang ke pembinaan walaupun nggak ada progres gitu. Yang itu orang ya, saya dengan teman yang laki yang ikhwan gitu kan. Terus pas beliau pulang, saya dampingi beliau pulang gitu kan. Terus kata beliau, kamu yang penting rajin ya Izah ya gitu. Kamu rajin yang datangnya ya, insya Allah kamu berhasil, kata beliau. Saya ngerasa saya tuh berhasil itu bukan gara-gara saya, tapi gara-gara doa beliau yang senang, gara-gara saya dampingi. Saya ngerasa feelingnya seperti itu tadi. Gara-gara emang membersamai guru, mendampingi guru, itu tuh berguna sekali bagi kita. Terutama bagi guru Quran, berusaha menjadi pelipur dan penggembira guru supaya guru bersenang dan bersemangat kembali ngajarin kita ya. Nah, di sini juga tadi ya yang saya sampaikan bagaimana modal sebagai murid Quran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengorbanan waktu penghafal Quran. Jadi, modal yang paling penting adalah waktu kita untuk Al-Quran. Bagaimanapun, jangan bayangkan kita itu ketika program Quran itu hanya 2 jam saja selama sepekan bersama Al-Quran. Tidak, tapi sebenarnya menghafal Quran itu dia memang mentasbihkan, menumbalkan seluruh waktunya untuk Al-Quran. Yang pertama bagian disiplin dan tepat waktu sebagai penghafal Quran. Nah, jadi usahakanlah hadir paling awal. Jangan sampai guru yang menunggu murid ya. Itu bikin merusak merusak image-nya penghafal Quran nih. Sekarang ini kan udah banyak banget guru yang nungguin murid. Ini mana nih kok nggak hadir? Ini mana kok nggak hadir gitu ya. Jadi justru yang sering absen itu adalah murid. Guru. Padahal dulu ketika zamannya para sahabat itu mereka menunggu-nunggu guru. Sekarang guru yang menunggu-nunggu murid. Jadi usahakan tidak pernah merasa cukup dengan waktu belajar Al-Quran. Nah, kalau misalnya ustadzanya masih punya pelongan waktu, tanya dari beliau itu apa nasihat beliau. Saya beberapa kali ketika mengikuti sebuah halqa Quran pembinaan gitu ya, saya kan merasakan nih, guru saya itu ada namanya Ustaz Syahrir, beliau itu kok bisa ya beliau itu diundang sama Arab Saudi haji 2 kali ke Mekah kan, kemudian masuk Ka'bah kan. Nah, kalau di jam-jam biasa itu ya beliau hanya nyimak kita, ngetes kita, negur kita, baru kita masukkan. Tapi saya pengen dong dapetin apa sih amalan yang memiliki gitu kan. Sampai nanya ke beliau, Ustaz, senang nggak share sama kami? Ustaz punya amalan apa sih Ustaz sampai Allah kasih satu banyak kemuliaan gitu ya.
bisa naik haji, bisa menghajikan kedua orang tua, bisa umroh berkali-kali, terus Ustaz dapat banyak kemuliaan Al-Qur'an gitu ya. Nah, kata beliau, akhirnya beliau bercerita. Kalau kita nggak nanya, beliau pasti nggak cerita kan? Beliau bercerita. Ya, ini gara-gara dulu mungkin pernah saya agak nakal, terus nenek saya doain, saya doain kamu jadi hafiz Quran gitu. Jadi kata beliau cerita, setiap beliau nakal itu neneknya pasti memarahi dengan doa-doa yang bagus gitu ya, sehingga jadi kenyataan. Terus pernah juga sekali kata beliau, saya pernah sekali ngebantu orang, kata beliau kan, ngebantu orang yang tersesat, saya dampingi dia, saya arahkan dia gitu ya. Terus orangnya berdoa, semoga kamu dapat keberkahan dan kemuliaan Al-Quran ya. Saya ngeliat dia gitu. Disitulah saya akhirnya menyadari ya, memahami bahwasanya itu amalannya bukan gara-gara Quran beliau, tapi gara-gara amalan beliau membantu orang lain. Begitupun juga mungkin sekarang kalau kita lihat kayak kasus Eril yang meninggal kan, banyak orang-orang yang menyebut dia gitu kan. Nah, itu kalau kita ngecek amalan apa sih yang paling sering dia lakukan, itu sedekah sebenarnya ya. Membantu orang-orang fakir miskin yatim ya. Yang ternyata Allah sebut kebaikannya itu ketika dia telah wafat ya. Kadang-kadang yang perlu kita cek itu adalah kenapa orang itu tidak terkenal ketika masih hidup, tapi viral ketika sedang meninggal. Itu menunjukkan ikhlas niat mereka, sehingga Allah sembunyikan amal mereka ketika masih hidup, dan Allah buka ketika mereka sudah meninggal. Sehingga mereka aman dari segala riya dan sum'ah atau ujub. Insya Allah ya. Terus yang kedua, berusaha mengetahui kadar diri sendiri. Nah, di sini para penghafal Quran pasti ada yang agak lama menghafal Qurannya, butuh banyak usaha, butuh banyak waktu atau beberapa teknik untuk menghafal Quran, maka kita perlu ngeh sama kekurangan diri kita, serta lebih banyak lagi menghabiskan waktu untuk bersama Al-Quran di luar jam halakoh. Jadi kalau kita lagi nggak sanggup, kadang-kadang sih memang ya, kita butuh realistis. Kalau lagi ikut kajian Quran, motivasi Quran, berapa sih ustadzah murojaah minimal? Misalnya, saya bilang dari ini ya, saya bilang dari kan kalau kebanyakan penghafal Quran itu yang mengatakan murojaah ideal itu adalah 5 juz sehari, menghafal sebanyak berapa lembar sehari gitu ya. Segini tilawah Al-Quran. Itu sebenarnya memang hal yang perlu kita usahakan. Tapi kalau kita masih belum mampu, maka kita bikin target pun nggak yang nekot, setidaknya bikin target itu yang bisa kita capai standarisasinya berapa. Minimal banget misalnya buat menghafal Quran itu murojaah sejuz sehari itu udah minimal sekali. Kenapa? Karena kalau sudah 30 hari dan dia belum khatam Quran, dia sudah menjadi pribadi yang lalai. Kalau normalnya mungkin bisa 2 juz per hari itu udah cukup ya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting konsisten. Tapi kalau buat mereka yang sudah hafiz Quran yang lancar ya mereka harus lebih digenjot lagi Qurannya. Nah, dan berusaha dia tidak bosan bersama Al-Quran. Jadi kalau misalnya di sini ada para ustazah, murid-murid yang bosan sama Al-Quran, bosan menghafal Quran, bosan murojaah, maka segera temukan cara bagaimana tidak bosan. Misal cara ikut maki, ikut tasmi, kemudian ikut menyimak Quran, dengerin murotal. Jadi kitalah yang bertanggung jawab menjaga semangat kita bersama Al-Quran. Jangan katakan, kenapa Mbak sekarang absen hafal Qurannya? Iya, gurunya nggak hadir. Iya nih Ustazah, malas Ustazah temannya pada nggak siap. Itu memang jawaban eksternal. Tapi sebenarnya kita punya alasan internal yang bisa kita perbaiki dari diri kita. Maka berusahalah bagaimana tidak bosan bersama Al-Quran dengan mengikuti segala agenda-agenda Quran. Saya sendiri itu merasakan ya ketika lagi masa kuliah, Qurannya jangan cara ke masjid. Setelah kerja, caranya bagaimana? Membuat program Quran di akhir pekan. Setelah di Sudan, caranya bagaimana? Ikut halaqah Quran, kemudian ke masjid, kemudian setelah sama teman. Jadi, terus temukan dan buat agenda-agenda untuk kita menjaga Al-Quran kita. Terus yang ketiga, terkait soal waktu ya, pengorbanan waktu kita, bersabar akan waktu yang dimiliki syekh atau guru Quran. Nah, jadi usahakan ketika lagi hafal Quran itu kan emang sih ada jam-jam Qurannya. Tapi kadang-kadang kita ustazah mau setoran, ustazah udah bisa belum gitu ya. Usahakan tidak mendesak guru kita. Karena masing-masing guru itu mereka punya keperluan. Kalau dipaksa, mereka jadi kayak nggak fokus jadinya gitu ya. Jadi sabar menunggu guru kita, kemudian mau menunggu syekh itu istirahat atau lagi menyelesaikan urusannya gitu ya. Saya pernah ikut kajian, udah datang gitu ya. Tapi belum keluar gurunya. Sampai kita nunggu 1,5 jam, 1 jam. Tapi kita diam aja, nunggu aja terus. Nunggu aja terus gitu ya. Ya karena gimana pun pasti gurunya lagi kayak makan dulu lah, istirahat sebentar lah gitu ya. Jadi nunggu fit gurunya dulu. Pernah juga sekali, saya nih ya, pelakunya nih ya. Sekali kan kadang-kadang kan ini kajian online.
pas lagi Ramadan kemarin itu kan itikaf di malam hari ya, terus kayak capek ngantuk gitu kan. Nah, habis itu pulang-pulang kan tidur di rumah. Jadi beda sama Indonesia. Nah, saya tuh ketiduran, padahal saya punya jadwal ngisi kajian, ketiduran selama 1 jam. Kakak saya itu udah telepon saya nggak diangkat, gara-gara kan tidur. Terus bahkan teman saya pun sekamar itu kakak saya telepon buat bangunin saya kan, buat ngecek saya gitu, nggak diangkat juga gara-gara dia juga tidur. Nah, udah gitu kakak saya ini punya nomor bapak kos, beliau hubungi juga bapak kos itu kan, tapi nggak kehubung juga. Intinya adalah saya benar-benar ketiduran 1 jam lebih lamanya, padahal ada kajian yang orang tuh udah siap semua di Zoom kan. Tapi pas saya tuh udah terbangun dan buru-buru pakai jilbab, siap siaga gitu kan, saya minta maaf nih sama ininya, sama penitianya, maaf ya Mbak ya, saya tadi maaf ya Mbak ya, akan ini saya gitu ya. Panitia pun kayak nggak apa-apa Ustazah, jadi kayak padahal sebenarnya saya malu banget, saya sedih karena saya tuh nggak amanah gitu ya, terlambat. Tapi alhamdulillahnya panitianya pun nggak menyalahkan saya gitu ya, gagal saya ketiduran, saya jadi terharu gitu ya. Untung panitia nggak nyebutin saya ketiduran. Kan itu aib saya sebenarnya, aib saya ketiduran gara-gara ngantuk. Tapi saya jadi kayak respect gara-gara beliau tuh nggak nyebutin kekurangan saya gitu ya. Saya nggak itu kekurangan saya tuh gara-gara ngantuk. Nah, pernah juga sekali teman saya ngisi dan dia ketiduran sampai acara pun dibatalkan gara-gara beliau nggak on gitu, nggak HP-nya kan. Sebelum minta maaf kata beliau, Saga itu kan udah halnya. Jadi panitia pun kayak bersikap ramah dan baik gitu ya. Jadi masya Allah sekali, itu sangat berpengaruh sekali bagi kita guru Quran. Ini apakah Mas ini ya udah pada sholat maghrib ya? Oke ya, sambil lanjut ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Soal sedikit lagi ya. Nah kemudian boleh ya? Ya, syukran Mbak Indra. Nah selanjutnya bagaimana kita memiliki keseharian sebagai penghafal Al-Quran. Jadi kita ini bukan hanya menjadi penghafal Quran ketika sedang ini aja, ketika sedang halaqah saja, tapi kita every time, everywhere gitu ya. Anytime gitu, anywhere, kita itu adalah ahlul Quran. Maka kita pun perlu memiliki keseharian sebagai penghafal Quran. Jangan sampai ketika lagi halaqah kita disebut sebagai ahlul Quran, tapi di luar halaqah disebut sebagai ahli maksiat. Jadi jangan sampai. Makanya kita perlu sekali, walaupun halaqahnya cuma 2 jam sepekan atau 4 jam sepekan, tapi kita selamanya adalah penghafal Quran. Di sini dia beberapa hal yang menjadi karakter para sahabat ketika menjadi ahlul Quran ya, murid Al-Quran. Yang pertama adalah tidak menghinakan diri dengan maksiat. Selalu tampil dalam kondisi terbaik. Nah, bayangkan kita ini sudah Allah muliakan dengan Al-Quran. Jangan sampai kita menghinakan diri sendiri padahal Allah telah memuliakan kita, yaitu dengan cara bermaksiat. Jadi ketika penghafal Quran yang bermaksiat, sebenarnya adalah dia menghadapi musibah besar. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia bermaksiat sedang hilang banyak hafalan Qurannya. Teman-teman nanti merasakan ya bagaimana satu maksiat bisa menghapus beberapa juz Quran kita. Bagaimana ketika satu maksiat bisa menghilangkan seluruh kelancaran Quran kita. Maka maksiat merupakan hal yang paling berbahaya bagi para penghafal Quran. Jadi kita sendiri pun sebenarnya setiap orang itu mengetahui di mana titik lemah dia. Ada orang yang diuji dengan lawan jenis maksiatnya, ada yang diuji dengan kesabaran atau emosinya, ada yang diuji dengan sisi kesabaran atau sisi finansialnya, ada yang diuji dengan ketidaksabaran dia melihat hal-hal yang tidak baik di media sosial. Maka kita perlu mengantisipasi dan mengetahui apa saja titik-titik lemah kita untuk segera dikuatkan dan kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu bermaksiat menghafal Quran itu, dia jatuh pada jurang kefuturan. Ketika telah futur, dia susah lagi balik ke murojaah Qurannya, menghafal Qurannya. Jadi kalau udah satu kali bermaksiat, itu seperti merusak bangunan ketaatan yang telah dia bangun selama ini. Tapi bukan berarti ketika kita bermaksiat itu kita tidak bertaubat ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya bermaksiat, segera bertaubat yang penting. Yang kedua adalah memperbanyak tilawah dan khataman Quran. Jadi walaupun tidak menghafal Quran, tidak murojaah Quran, yang penting perlu ada namanya dawamut tilawah Al-Quran. Kalau kata teman saya, itu kita setidaknya kebaca aja gitu Al-Qurannya. Jadi walaupun kita nggak menghafal juz itu, misalnya nih, di sini mungkin ada lagi fokus pada juz 30,
ada yang lagi fokus pada juz 1, juz 3 gitu ya. Jangan sampai juz 27 nggak kesentuh. Usahakan berusaha mentilawahinya walaupun hanya 1 juz sehari. Kenapa? Karena kita perlu merolling gitu ya, memutar kembali hafalan Quran kita selama 1 bulan. Jadi minimal usahakan setidaknya 1 juz tilawah 1 hari. Walau lagi fokus pada juz 30, walau lagi fokus pada juz 5, juz 7 atau juz 8. Supaya apa? Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu tilawah sebulan itu paling lama dalam 30 juz ya. Yang kedua, memperbanyak interaksi bersama Al-Quran di malam hari. Nah, penghafal Quran itu memang mereka itu di malam harinya itu bersama Al-Quran. Jadi kalau kapan sih me time-nya penghafal Quran itu di malam hari? Kalaupun misalnya nih banyak yang mengeluh cerita, Ustazah saya itu di siang hari itu kerja nggak bisa ngapa-ngapain. Emang sebenarnya di siang hari itu kita bekerja, di malam harilah kita beribadah. Makanya dikatakan siang hari itu dikatakan sebagai kuda, malam hari sebagai apa? Sebagai rahib di malam hari ya kita semua. Jadi penghafal Quran itu di malam hari pasti jarang ada rapat ya. Dengan ada kajian, ada agenda-agenda seperti biasa. Usahakanlah di malam hari itu para penghafal Quran di sini itu ada me time-nya bersama Al-Quran. Setidaknya waktu yang paling singkat itu antara maghrib sampai isya. Usahakan maghrib sampai isya itu kita fokus ke Al-Quran. Jangan sentuh gadget, sentuh hal-hal yang lain kecuali bersama Al-Quran. Makanya ada istilah maghrib bersama Al-Quran. Biasanya kalau udah sejam ini ya, antara maghrib sampai isya itu kita bisa dapatin 1,5 juz, 1 juz gitu. Itu udah bagus sekali. Nah, dan juga dalam harinya sebelum tidur itu menentukan target. Nah, para ulama itu berusaha menyelesaikan target mereka atau wirid mereka sebelum tidur. Apakah wirid mereka itu beda-beda ya? Di sini itu ya ada wirid mereka itu yang istighfar berapa kali, murojaah berapa kali, serta tahlilnya berapa kali, doanya berapa kali. Jadi kalau misalnya mereka itu wirid para ulama itu adalah kombinasi antara zikir mereka sama Quran mereka. Jadi kalau mereka itu biasanya ada berapa zikirnya. Kalau habis saya tuh suka zikir istighfar sehari itu berapa ya? 1000 kali gitu. Jadi Abi itu suka pakai apa namanya? Pakai tasbih yang digital itu ya, kayak ngecek istighfar. Karena wirid Abi itu istighfar ya dalam sehari itu. Nah, ada para ulama itu yang mereka itu udah ngantuk aslinya, tapi masih kebangun gitu menyelesaikan target hariannya. Terus orangnya nanya, udahlah kamu kan bisa ngejar target besok, kata teman-temannya. Apa kata dia, kalau wirid harian ini tuh dia jatah pada hari ini. Kalau besok udah jatah hari besok. Jadi nggak bisa saya doublekan jatah hari ini itu ke hari besok. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban saya pada hari ini, wirid pada hari ini gitu. Sehingga kebanyakan para ulama itu tidak tidur sebelum menyelesaikan target. Bahkan Ustaz Salim Al-Ghazali itu ya, yang Masya Allah Qurannya sangat lancar sekali itu, beliau emang nggak tidur sebelum kelar targetnya. Istilahnya bergadang menyelesaikan target Qurannya. Di sini ya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ahlul Quran dikenal sebagai dengan ibadah malamnya ketika manusia tidur. Puasanya ketika manusia makan, dan kesedihannya ketika manusia bergembira, dan kesehatannya ketika manusia sakit, dan kekhusyukannya ketika manusia lalai. Jadi Ahlul Quran itu keciri gitu istilahnya. Orang tidur dia bangun buat sholat, orang lagi makan dia puasa. Jadi beda kelihatannya gitu ya. Orang lagi gembira, lagi happy, healing dia sama Al-Quran. Gitu. Orang lagi pada sakit dia sehat gara-gara sehat jiwanya. Orang lagi pada lalai dia khusyuk beribadah. Nah, kira-kira cek diri kita masing-masing. Apakah kita semua memiliki hal ini atau tidak sama sekali. Bagaimanapun, kita dihitung bukan hanya dari berapa jumlah hafalan Quran kita, tapi seberapa indah akhlak kita bersama Al-Quran sebagai Ahlul Quran. Dan di sini ya, Abi Dunia ya mengatakan tentang penghafal Quran. Ini sebuah syair. Aku heran dari tubuh dan kesehatan dan pemuda yang tidur sampai fajar, sampai dini hari. Padahal kematian tidak diketahui langkahnya dalam kegelapan malam ketika ia berjalan. Jadi kata beliau heran melihat pemuda yang masih muda gitu ya, tidur dari malam sampai pagi tanpa qiyamul lail. Padahal kematian terus mengintai setiap orang. Jadi usahakan malam itu panjang jika engkau tidak memangkasnya dengan tidur. Jadi malam hari itu panjang sebenarnya. Kita sebenarnya hanya butuh tidur dari jam 10 sampai jam 1.
Jam 2 sampai subuh itu kita bisa murojaah, menghafal Quran gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ketiadaan waktu bagi penghafal Quran, tapi hanya saja mereka tidak memaksimalkan malam mereka. Karena kebanyakan juga kata beberapa guru Quran itu ketika mereka lagi lowong, mereka murojaah 5 juz sehari. Tapi ketika mereka lagi sibuk ngajar Quran seharian, mereka tuh tidak terlihat memegang Al-Quran, tapi ternyata mereka murojaah ketika lagi tahajud. Jadi kalau guru Quran yang sudah bagus sekali hafalan Qurannya, mereka nggak terlihat memegang Al-Quran, tapi pas saja itu lama banget berdirinya. Gara-gara apa? Gara-gara murojaah Al-Quran. Nah, begitulah amalan guru Quran, penghafal Quran itu, mereka memaksimalkan malam mereka. Jadi siapapun yang mengatakan, Ustazah, saya sibuk di siang hari mengurus suami, anak, keluarga, ngajar, kerja, bisnis, itu adalah hal yang semua orang mengalaminya. Maka manfaatkan malam kita untuk bersama Al-Quran, menghafal Quran dan murojaah Al-Quran. Karena orang yang sudah kehilangan malamnya, kehilangan satu keistimewaan ya. Apalagi surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au aqwamu qila. Hafalan Quran yang dibaca pada saat malam itu lebih kuat lagi dibandingkan hafalan di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari itu memang ada efek Allah memberikan kemudahan sama turunnya para malaikat di saat qiyamul lail kita. Jadi usahakanlah bagi yang masih sering kebablasan tidur sampai subuh saat ini, harus lama qiyamul lailnya, murojaah Al-Qur'annya. Jadi jangan hanya baca Anas, Trikul, Al-Kafirun, sama Al-Kautsar saja, tapi baca secara runut. Bagi penghafal Quran di sini, juz 1 hari ini 5 halaman saat tahajud, juz 2 besok 10 halaman. Jadi bikin catatan, bikin planner, bikin rencana. Nanti malam mau murojaah juz berapa? Saya bikin misalnya hari ini tasmi juz segini. Di sini qiyamul lailnya itu juz berapa? Kemudian nanti setoran juz berapa? Dibikin catatannya. Sehingga kita tuh punya planning buat Quran kita. Begitu ya. Serta usahakan malamnya jangan tidur sampai pagi, tapi bangunlah buat tahajud dan juga membaca Al-Qur'an. Di sini ya, hafal Quran yang lainnya, dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian peka terhadap kerusakan zaman. Jadi di sini menghafal Quran itu adalah mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar, serta sedikit bicaranya, bisa menjaga lisan, serta juga mereka itu khawatir sekali kalau bicara, takut salah kata-katanya, dan mereka menjauhi gibah ya, tidak bergibah. Kok suaranya tampil anggun, elegan gitu, jadi nggak tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gusi atasnya gitu ya, tapi tertawa pun nampak gigi bagian depan aja. Jadi kalau Rasul tertawa itu gigi depannya nampak gitu ya, gitu, jadi ketawa gitu doang, tapi nggak yang hahaha gitu ya, tapi tertawanya yang menampakkan gigi sedikit aja kalau Rasul. Serta al-hasadu bil ilmi. Penghafal Quran itu cemburu sama yang bagus hafalan Qurannya, yang banyak ilmunya. Dia nggak cemburu sama dunia. Dia nggak cemburu sama sultan-sultan yang punya banyak harta. Berapa harta rekening lu gitu ya. Berapa jumlah mobil, berapa harga outfit lu gitu ya. Berapa harga perhiasan lu, berapa iPhone berapa sekarang. Dia nggak cemburu sama itu tuh semua. Dia hanya cemburu sama mereka yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia cemburu mereka yang punya harta dan berinfak. Dia cemburu pada orang-orang yang punya banyak amal kebaikannya. Jadi di sini kita paham bahwasanya kita itu tidak mencari dunia, tapi ini ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sehingga nantinya insya Allah akan tercipta penghafal Quran yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghasilannya. Gitu. Kalau guru Qurannya itu diberikan kafalah, ya itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai dia bekerja itu hanya untuk Al-Quran gitu ya. Maksudnya biar dia dapat uang, dia menjadikan sumber penghasilannya itu Al-Quran. Kalau menurut para ulama, kalau misalnya ada seorang guru yang emang harinya tuh full buat Al-Quran aja, sehingga dia nggak sempat bekerja lagi gitu ya, maka diperbolehkan untuk menerima kafalah guru Quran. Tapi kalau sebagai lembaga Al-Quran, tentunya kita bisa perlu memuliakan guru Quran. Dan juga berwalidain silaturahim, jadi dia bagus hubungannya sama manusia, dan kalau dia bersedih, Al-Quran menjadi penghibur dia ya. Jadi orang-orang yang lagi sedih itu dia nggak share sama manusia, tapi ceritanya sama Al-Quran dan menunjukkan kehidupannya itu Al-Quran. Saya pernah sekali kehilangan lagi dapat musibah berat banget gitu ya. Terus teman-teman nanya, "Sudah kamu kenapa?" gitu. Terus saya diam gitu, saya sholat terus saya nangis gitu, terus baca Quran sejus gitu kan, nangis terus sambil baca Quran, kayak sedih kali kan. Tapi setelah itu ternyata
Allah sih solusi, Allah kasih jalan keluar setelah saya dapetin musibah tadi, alhamdulillahnya. Jadi terasa kalau lagi sedih itu sebisa mungkin jangan cerita sama orang lain, tapi cerita sama Allah dulu, sama sholat dulu, sama Al-Quran dulu. Insya Allah dengan begitu kita aman dari hinaan manusia. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang kita lagi dapat musibah nih, terus kadang-kadang malah dibully, kadang-kadang ditertawakan. Maka kalau lagi ada ujian, musibah, cerita sama ini dulu, sama Allah dulu, di sholat kita sama Al-Quran dulu. Insya Allah akan segera sembuh kesedihan hatinya. Dan di sini ya, ada beberapa hal yang, ini ada tambahan terakhir yang saya ingin sampaikan, hak menghafal Al-Quran jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar ya. Ternyata di buku ini beliau juga menyebutkan mereka yang menghafal. Jadi apa ciri-ciri mereka yang ketahuan kalau mereka seperti ini, udah pasti mereka tujuannya itu bukan gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan kita udah ngejelasin ya, ini loh ciri penghafal Quran, hal-hal mereka. Ternyata ada kebalikannya, ada orang-orang yang ternyata tujuannya itu gara-gara dunia. Yang pertama adalah hanya menghafal huruf-huruf Al-Quran dan tapi mengabaikan hukum-hukumnya. Alias mereka yang buru-buru menghafal Quran tapi mengabaikan nabrak sana sini tajwidnya. Yang penting kan setoran ustazah, yang penting kan khatam. Nah, itu bisa jadi tujuannya itu gara-gara dunia. Kenapa? Bukan gara-gara Allah. Karena dia hanya targetnya tadi sekelar setorannya, tercapai targetnya, tapi dia mengabaikan segala hukum-hukum Al-Quran. Itu pertanda seseorang menghafal Al-Quran bukan gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia merasa bangga dan dengan diri sendiri dan menyombongkan diri. Aku udah hafal loh Quran 5 juz, aku udah hafal loh 6 juz. Tadi aku tasmi Quran loh gitu ya. Itu perlu diwaspadai, hati-hati. Nah, terus ini mungkin buat guru Quran kali ya. Kalau dia ngajar orang kaya, dia lemah lembut sekali karena dia gaji tinggi. Terus dia tuh kayak sayang banget, lembut banget sama orang-orang kaya. Tapi kalau ngajar orang miskin, sering dicela, alah bodoh kamu kok itu aja nggak paham gitu ya. Karena mungkin rendah gajinya atau dia nggak punya uang sama sekali. Nah, terus juga kalau diminta jadi imam bagi orang miskin, sering menghindar. Misalnya nih ada masjid-masjid yang mungkin nggak punya uang ya di DKM-nya. Ustadz bisa nggak usah ngisi di sini Ustadz gitu ya, ngisi imam gitu ya. Nggak bisa, saya lagi sibuk. Tapi pas lagi minta sama Masjid Istiqlal misalnya, yang gede lah gitu ya, Masjid Atin gitu yang gede-gede. Oke, saya bisa gitu ya. Nah, ya ini berhati-hati juga. Jangan sampai kita punya murid yang nggak punya uang, yang ngajar TPA yang gratisan, itu kita justru kita menghindar. Pernah sekali ya, saya menyayangkan gitu ya, ada seorang guru yang ada seorang yang menyampaikan, kalian ngapain ngajar TPA lagi gitu kata beliau. Padahal kan bisa ngajar di kantoran gitu ya. Mereka itu orang-orang elit yang bisa kita ajarin gitu kan. Dan mereka itu kita bisa dapat hafalah yang tinggi gitu kan. Terus sedangkan TPA itu kan itu udah bukan level kita lagi gitu. Pernah ada yang seperti itu ya. Padahal sebenarnya sebagai guru Quran jangan pernah merasa sungkan, jangan pernah merasa kita itu ya udah kita tuh levelnya kan udah tinggi, ngajarnya tuh orang hebat juga dong gitu ya. Ngajar anak-anak TPA lagi. Nah, itu justru perlu diwaspadai lagi penyakit hatinya. Karena kadang-kadang banyak loh, justru kadang-kadang di penjara, kadang-kadang di penjara lapas atau di tempat-tempat yang kumuh itu mereka butuh Al-Quran. Tapi mereka emang tidak memiliki kafalah buat guru Quran. Tapi di sanalah kita perlu melatih keikhlasan kita tadi ya, sama seperti Mbak Lilik yang berusaha menghadirkan guru Quran di rumahnya ya. Karena emang orang itu butuh Al-Quran, walaupun mereka nggak memintanya. Maka berusahalah, jangan sampai kita, pas ada yang minta kita ngisi ini, kita jadi nggak punya apa-apa, kita ada fee-nya nggak, ada kepalanya nggak. Jangan sampai tujuan kita gara-gara dunia. Ya. Kemudian yang ini ciri-cirinya, jika suaranya bagus, ia suka mengaji di hadapan raja atau pemerintah untuk menarik perhatian. Ini mungkin perlu diwaspadai dari para qori-qori yang bagus Qurannya, diundang kemana-mana. Terus juga kalau lagi ngisi satu kali ngisi dapat uang
banyak sekali gitu kan. Nah, kita juga perlu berhati-hati. Kadang-kadang sebagai akhwat, sebagai muslimah, itu sering tertawan sama keindahan suara Qori di media sosial. Sehingga yang muncul adalah ini ya yang saya lihat ya, banyak para akhwat yang fans pengen jadian suami para penghafal Quran yang bagus Qurannya, terus tergila-gila gitu ya, karena indah sekali bacaan Qurannya, gitu, terpesona gitu ya. Sehingga akhirnya terjadilah kemerosotan akhlak yang minta di DM, "Akhi bisa nggak jadi ya imam ana gitu ya?" Akibat apa? Gara-gara terpesona sama suaranya aja gitu kan. Padahal sebenarnya kita perlu mengetahui banyak penghafal Quran yang mereka itu diam-diam tidak manusia kenal tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang itu orang-orang seringnya mencari keindahan suara. Padahal Al-Qur'an itu indah suara hadis dari Zainul Qur'an Nabi Aswatikum gitu ya. Itu hadisnya adalah menghiasi bacaan itu dengan ilmu tajwid, bukan hanya keindahan suara merdu gitu ya. Makanya mungkin orang-orang yang baca Quran itu biasa-biasa aja tapi nggak indah suaranya seringnya diabaikan. Tapi kalau yang bagus suaranya, Masya Allah, Allah, Allah gitu ya. Jadi sering nggak ketahuan nggak? Pada yang lagi ngaji, kita kayak takjub itu bukan sama Al-Qurannya, tapi sama gara-gara suaranya tadi. Dan banyak sekali kejadian orang-orang yang ketika menyimak suara menghafal Quran yang begitu indah, memuji orangnya, bukan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita waspadai juga. Terus kemudian orangnya banyak bicara yang hal nggak penting gitu ya, serta dia nggak lebih berilmu dan berhapus hafalan atau bacaannya. Pasti lagi baca, kamu tahu nggak juz ini? Oh tahu aku, ini kan imam ini kan gitu. Jadi kayak ngesok gitu ya. Nah ini juga jangan sampai kita seperti ini juga ya. Terus hanya hafal secara lisan aja, alias orang yang hafal Quran tapi lisannya aja, dia tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak berusaha mengamalkan Al-Quran, itu pertanda dia menghafal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya ingin dikenal sebagai penghafal Quran, tapi dia tidak sampai Al-Quran itu ke dalam hatinya. Makanya kata guru saya, berusahalah kalian gitu ya, Al-Quran itu dari terminal pikiran itu ke terminal hati kita. Nah, misalnya nih, contohnya nih gini ya, di buku itu dibacakan, bahkan jika dia punya ada kesalahan bacaan Quran itu langsung bad mood. Jadi kadang ada penghafal Quran yang dia tuh kadang di tes Qurannya, dia nggak lancar Qurannya gitu ya, salah-salah. Dia langsung marah gitu, dia langsung bad mood, nggak senang dia marah deh gitu ya. Padahal sebenarnya walaupun nanti kita salah baca Quran, nggak lancar, itu adalah hal yang biasa. Jangan ngerasa langsung kayak gagal, insecure, rasa kayak nggak bersemangat lagi. Itu justru jadi bahaya sekali ya. Kadang-kadang nih ya, misalnya nih, ada imam. Seorang jadi imam. Jadi imam nih. Kadang kalau dia salah Qurannya, salah ketika lagi ngaji, ketika lagi jadi baca surat. Terus dia ngerasa, ternyata aku nggak bisa jadi imam nih, aku nggak pantas jadi imam nih gitu. Ya udahlah, aku nggak mau jadi imam lagi gitu kan. Nah, setan senang tuh. Tapi ada juga tuh imam yang bagus Qurannya sampai akhir tuh kayak suaranya tuh bagus, mendayu-dayu. Terus dia ngerasa bangga, ih aku bagusnya jadi imam nih, aku bisa jadi imam nih gitu. Itu juga ujian. Maka dia harus bisa istiqomah dan ikhlas. Apakah ketika dia tuh salah tadi dia masih berusaha mau jadi imam lagi atau dia justru mundur? Nah, gitu ya. Begitupun nanti di sini para umahat, para ustadzah yang kalau kondisi-kondisi yang hafalannya tuh nggak lancar, itu jangan putus asa, santai aja, terus merojaah lagi, lanjutkan lagi gitu ya, jangan buru-buru bad mood. Dan juga orang yang menghafal Quran bukan gara-gara Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak peduli dengan hal dan haram. Jadi ya seringnya makan makanan itu ya yang penting makan enak gitu ya, terus nggak memperhatikan masih pacaran misalnya, masih mohon maaf melakukan hal-hal yang kemaksiatan, masih berhubungan sama lawan jenis, itu hal-hal yang justru mencederai akhlak penghafal Quran ya. Terus juga berakhlak seperti orang-orang bodoh dan tidak memperhatikan ada penghafal Quran. Jadi yang ngafalnya tuh yang penting ya nggak memperhatikan adab. Misalnya kayak ngafal aja ngafal, bajunya masih kebuka, orangnya kebuka, terus kadang ngafal sambil pegang HP, terus juga misalnya masih ngafal sambil ngobrol, sambil dengerin musik, banyaklah gitu ya. Jadi sehingga Al-Quran itu tidak dimuliakan dengan adab Al-Qurannya. Ini perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini ya. Terakhir, saya sampaikan, jadi murid Quran adalah pekerjaan seumur hidup. Jadi perlulah dia tuh kumpulan pengorbanan itu terus-menerus dan juga harum akhlak yang mempesona. Saya memotivasi di sini menguatkan teman-teman di sini yang lagi program Quran, program menghafal Quran, merojaah Quran itu ikuti beberapa tahap yang perlu dimaksimalkan. Pertama misalnya tahsin Al-Quran. Yang kedua
Jangankan menjadi program tahfiz Quran. Setelah tahfiz Quran, hafal Quran, itu ikuti tasmi' Quran. Bikin jadwal, kapan misalnya Mbak Indra tasmi' 1 juz, kapan misalnya Mbak Lilik tasmi' 2 juz, kapan misalnya Mbak Dian tasmi' 3 juz, kapan Mbak Cumaya tasmi' 10 juz, itu dibikin jadwalnya. Terus nanti kapan mau MHQ, kapan mau ujian 5 juz, itu harus dibikin rundown agenda-agendanya. Supaya apa? Supaya kita terus meningkat kapasitas kita jadi dari murid Quran. Sehingga nanti insya Allah kita lebih siap lagi memotivasi murid kita juga untuk melakukan hal yang sama insya Allah. Sekian kita untuk agenda hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran dari menjadi murid Quran dan tentunya berusahalah mendekati hati guru ya, supaya apa? Supaya kita dapetin ridhonya guru dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syukran untuk semuanya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan tugasnya apa ya? Tadi udah mau saya bikin. Dah. Tugas yang ingin saya sampaikan untuk murid-murid di sini adalah, kan murid Quran semuanya nih, adalah coba siapkan satu hal, ini tugasnya gampang banget. Siapkan satu hal yang akan menjadi atau ya apa ya misalnya hal-hal yang akan teman-teman terus lakukan ketika menjadi murid Al-Quran. Misalnya gini, beberapa contoh ya. Takutnya pada nggak ini. Apakah teman-teman misalnya ketika menjadi murid Quran ini kan saya bikin banyak nih. Sebutkan satu amalan yang akan teman-teman lakukan ketika menjadi murid Al-Quran. Ya kan banyak ya, bisa sholat sebelum ini, atau kasih guru hadiah, atau misalnya sedikit bicara, atau misalnya banyak lah ya. Intinya kira-kira sebutkan satu amalan yang kira-kira mendukung teman-teman untuk menjadi murid Quran yang Allah ridhoi dan guru-guru cintai. Nanti nah ini posting di ini ya, media sosial ya. Boleh nanti status FB, Twitter, nanti kirim ke panitianya atau di IG tag RTQ Anur atau saya, nanti di repost insyaallah. Ya, cukup ya. Sebutkan satu amalan yang akan teman-teman lakoni setelah mengikuti agenda pada hari ini, yang akan teman-teman istiqomahkan ketika menjadi murid Al-Quran. Oke, jazakumullah khairan katsiran, dan saya kembalikan kepada Mbak Indra. Thank you all. Good luck for semuanya. Insya Allah ketemu terakhir pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustazah Rifda yang sudah menyempatkan waktunya hari ini, yang materinya Masya Allah luar biasa, yang buat kita memotivasi kita untuk menjadi murid ya, intinya seperti itu. Bagaimana kita menjadi murid ya. Baik, ini sekarang sudah jam 5.54. Mungkin untuk pertanyaan kita sama seperti sesi 1 kemarin ya. Silahkan disampaikan di grup, nanti ketika Ustazah Rifda ada luang waktu mungkin bisa dijawab seperti itu ya. Karena memang sudah lewat jamnya. Baik, saya tutup untuk agenda pada sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi pekan depan ya, hari Kamis, insya Allah pekan terakhir ya untuk daurah Quran seperti itu. Ya, semoga semua dimudahkan untuk bisa hadir. Ya, kita tutup agenda pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya kunna, insyaallah. Semangat ya semuanya. Khair. Jazakumullah khair.